Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube. Kanal YouTube ini miliknya Pak Aji, berbicara seputar tentang transportasi, jalan raya, dan segala macamnya. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang bagian-bagian jalan. Apa itu bagian-bagian jalan? Yaitu suatu komponen jalan yang secara desain itu masuk di dalam desain geometrik jalan. Jadi jalan itu ada berbagai macam komponen-komponennya seperti apa. Itu bisa dilihat dari aspek bagaimana terhadap permukaan jalan. Ada yang jalan di atas, namanya jalan layang, ada yang tepat di permukaan, ada yang di bawah permukaan, namanya jalan di bawah permukaan atau sabi. Kemudian secara potongan melintang juga ada bagian-bagian jalan yang dimana setiap jalan 4 lajur 2 arah terbagi maupun 2 lajur 2 arah tak terbagi, itu ada komponen-komponen jalannya. Ada median, ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan, ada saluran drainase, ada trotoar. Nah, di sini Pak Aji akan memberikan materi tentang apa itu bagian-bagiannya dulu. Untuk itu para pemirsa, lebih jelasnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, saya akan jelaskan tentang topik bagian-bagian jalan. Para pemirsa, bagian-bagian jalan ini merupakan salah satu dari materi tentang geometrik jalan. Ketika jalan itu dilihat baik itu secara potongan melintang maupun terhadap permukaan tanah. Itu bagian-bagian jalan itu seperti apa? Dan bagian jalan ini sangat penting untuk dipahami ketika kita akan melakukan desain geometrik jalan. Sehingga paham apa yang dimaksud dengan rumija, rumaja, ruasja. Kemudian jalannya apakah di pas permukaan tanah, di atas jalan layang, atau di bawah permukaan tanah. Untuk itu, para pemirsa, dalam sesi ini saya akan jelaskan tentang hal ini. Jadi, bagian-bagian jalan itu berdasarkan permukaan tanahnya terhadap permukaan tanah, level permukaan tanah, maka dibedakan atas ruang jalan pada permukaan tanah dasar, at grade, pas di permukaan, ya geser-geser hanya timbunan sedikit-sedikit. Kemudian ruang jalan pada jalan layang, memang meninggi, ruang bawahnya ruang kosong, itu disebut dengan jalan layang. Kemudian berikutnya adalah ruang jalan di bawah permukaan tanah. Jadi memang ada semacam lorong ke bawah dan atasnya masih bisa digunakan untuk keperluan jalan yang lain, entah itu simpang atau kegiatan-kegiatan yang lain, tapi dia berada di bawah permukaan tanah dasar. Oke, baik para pemirsa. Untuk itu saya akan merinci tentang ruang jalan terhadap permukaan tanah seperti yang tadi disampaikan, yaitu terhadap di permukaan tanah, jalan layang, dan di bawah permukaan tanah. Namun demikian, berbicara tentang jalan bagian-bagian, maka kita akan melihat bagaimana jalan itu dilihat secara potongan melintang. Seperti apa profilnya dan potongan-potongannya seperti apa. Begitu para pemirsa. Jadi berdasarkan potongan melintangnya, cross sectionnya, maka ditentukan ada yang namanya ruang manfaat jalan, disingkat dengan rumaja. Ya. Kemudian ruang milik jalan, disingkat rumija. Selanjutnya ruang pengawasan jalan, disebut dengan ruasja. Ingat ya, rumaja, rumija, dan ruasja. Ini dilihat terhadap konteks potongan melintang jalan. Secara garis besar, nanti saya akan rinci, tetapi sketsanya seperti ini. Jadi kalau disebut dengan ruang manfaat jalan adalah ruang yang memang digunakan untuk manfaat langsung terhadap pergerakan kendaraan. Ini yang di blok putih ini ya, A, B, C sampai dengan D, dengan komponen-komponennya. Ini adalah lajur lalu lintas, B itu adalah bahu jalan, C itu adalah saluran,
kemudian D itu adalah ruang bebas, maka dari tepi kiri sampai dengan tepi kanan ini disebut dengan rumaja, ruang manfaat jalan ya. Baik itu ke kiri maupun yang ke atasnya di sini. Ini atasnya sampai tinggi tertentu dan bawahnya sampai kedalaman tertentu. Ini 5 meter sampai 1,5 meter. Tapi nanti tentang dimensi ini akan dijelaskan lebih detail di layar berikutnya. Nah, kemudian kalau disebut dengan rumija, ruang milik jalan, yaitu yang di blok warna abu-abu ini. Kasat matanya ini adalah dibatasi oleh pagar milik masyarakat. Nah, ini ya, sebelah kiri ini ada pagar warna hitam, sebelah kanan ada pagar warna hitam, maka yang dibatasi pagar ini adalah ruang milik jalan, ROW, right of way. Dan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah untuk jalan tersebut. Nah, kemudian yang ruang pengawasan jalan, yaitu adalah suatu ruang yang berada di luar jalan itu, jadi tanah milik masyarakat setelah pagar ini ya, setelah pagar dari luarnya ini, pagar kemudian luarnya ini, maka ini adalah ruang pengawasan jalan. Ya, penjelasannya bagaimana? Simak pada penjelasan berikut ini. Jadi kita mulai dari ruang jalan yang ada di permukaan tanah, ya, di permukaan tanah, maka ruang jalan di permukaan tanah atau rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Ingat ya, lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu meliputi bagian jalan, bagian badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman, serta rubeja, ruang bebas jalan jika dibutuhkan. Itu ya, para pemirsa, rumaja pas di permukaan tanah. Nah, kemudian tentunya rubeja ini, ruang bebas jalan yang berada di luar ini, ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Lebar ruang bebas diukur di antara dua garis vertikal pada batas terluar ambang pengaman atas batas terluar rumija. Ya, pagar lah tadi ya, pagar tadi itu. Kemudian dua, tinggi ruang bebas minimal adalah 5,1 di atas permukaan jalur lalu lintas. Kedalamannya adalah ruang bebas minimal 1,5 meter di bawah permukaan jalur lalu lintas terendah. Ya. Oke, selanjutnya rumija juga sama. Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman. Ruang milik jalan ya, jadi yang berada batas pagar tadi itu ya. Untuk jalan bebas hambatan itu ditentukan ini, jadi sejauh tanah tertentu luar remaja. Nah, ini untuk ruang milik jalannya. Jadi jalan bebas hambatan itu 30 meter, kemudian jalan raya 25 meter, kemudian jalan sedang 15 meter, kemudian jalan kecil itu 11 meter. Ya, itu ketentuan rumijanya. Ini lebar minimum ya, lebar minimum. Ya. Kemudian tentang ruasja pada permukaan tanah. Ruasja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, meliputi ruang tertentu di luar rumija. Jadi ruasja itu di luar rumija yang memang ruang milik masyarakat ya. Ruasja diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi. Jadi gunanya ruasja itu adalah sebagai pandangan bebas pengemudi, pengaman konstruksi jalan, serta pengaman fungsi jalan. Ya, ini ya, pandangan bebas pengemudi biar sopir bisa melihat dengan lebih leluasa. Pengaman konstruksi, ada beberapa perlengkapan jalan di sekitar itu, maka ini sebagai pengaman. Pengaman fungsi jalan, kalau terjadi kecelakaan yang fatal, maka ini masih aman. Gitu ya. Ruasja pada dasarnya adalah ruang lahan milik masyarakat. Jadi milik masyarakat umum yang dapat pengawasan dari pembina jalan. Jadi diawasi oleh pemerintah. Ya, ruasja itu keberadaannya. Dalam hal rumija tidak cukup luas, maka lebar ruasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit
di halaman berikutnya. Jadi ada ketentuan paling sedikit berapa. Lebar ruas jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit. Nah, ini untuk berbagai macam kriteria jalan. Jalan arteri itu adalah 15 meter. Jalan kolektor primer 10 meter. Lokal primer 7 meter. Lingkungan primer 5 meter. Arteri sekunder 15 meter. Kolektor sekunder 5 meter. Lokal sekunder 3 meter. Jalan lingkungan sekunder 2 meter. Dan jembatan itu adalah 100 meter ke arah hilir dan hulu. Ini adalah ruas jalannya 100 meter hilir dan hulu. Nah, ini para pemirsa lebih detailnya bagaimana berbicara tentang ruang manfaat jalan ini, kemudian ruang milik jalan, kemudian ruang pengawasan jalan. Jadi, ruang manfaat jalan batasnya ada di sini tadi ya, sampai sebelum ruang bebas. Kemudian ruang milik jalan itu batasnya sampai pagar milik masyarakat. Nah, jadi yang di dalam pagar itu adalah tanahnya untuk jalan, kemudian di luar pagar tanah milik masyarakat. Kemudian kalau itu ruasja itu ruang yang berada di luar rumija. Ini ya, harusnya di sini. Makanya sebenarnya ruasja itu tidak bisa dibuat garis begini para pemirsa ya, bukan dari sini ke sini enggak, mestinya cukup digaris di sini saja, cret gini. Jadi sepanjang ini namanya ruasja, sepanjang di sini namanya ruasja, tidak sampai masuk ke dalam, begitu ya. Oke, baik, ini adalah ruang jalan tipikal untuk 2 lajur 2 arah tak terbagi karena tidak ada medannya, hanya 2 lajur 2 arah ya. Nah, lalu bagaimana untuk tipe yang lain? Ruang jalan pada untuk yang tipikal 4 lajur 2 arah terbagi. Terbagi berarti ada medianya di sini. Kemudian kalau 4 lajur 2 arah berarti di sini ada 2 lajur, di sini ada 2 lajur. Prinsip sama dengan yang 2 lajur 2 arah tak terbagi. Jadi di sini adalah di sini dinyatakan ruang milik jalannya tentu dari pagar, kemudian ruang pengawasan jalan yang di sini ya sebenarnya yang dari pagar sampai keluar. Kemudian kalau ruang manfaat jalan itu adalah setelah trotoar. Kalau itu 4 lajur 2 arah dan tidak ada trotoarnya, tidak ada pagarnya, berarti berada sampai dengan di sini nih. Jadi ruang milik jalan itu adalah trotoar itu termasuk ruang milik jalan, sehingga bisa disebut di sini mestinya ada semacam batas untuk yang ruang milik jalan ya. Ruang milik jalannya, ruang milik jalan sampai pagar. Di dalamnya di sini setelah saluran drainase ini, maka ini adalah ruang manfaat jalan. Jadi intinya adalah saluran drainase dan ruang bebas itu ruang milik jalan ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk tipe yang kedua, ruang jalan pada jalan layang. Nah, ini bentuknya di atas ini ya. Jadi ini yang level untuk groundnya, tanah, kemudian jalannya ada di atas ini, sehingga disebut dengan jalan layang, jalan yang berada di atas. Oke, ruang manfaat jalan untuk yang jalan layang, rumaja atau ruang manfaat jalan dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu meliputi bagian badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Tentunya lebarnya juga sudah ditentukan, yaitu diukur antara 2 garis vertikal batas terluar bahu jalan. Kemudian tingginya adalah minimal 5,1 meter dari permukaan jalur lalu lintas, kemudian kedalamannya adalah 1,5 meter. Sama sebenarnya definisinya. Nah, kemudian untuk ruasja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Ya, cuman di sini ada catatan tidak berlaku jika di bawah ada jalan lain. Ya, nanti ada pengaturan lain ya yang kaitannya dengan kedalaman tadi. Ya. Kemudian untuk ruang pengawasannya untuk yang jalan layang tadi diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengaman konstruksi, dan pengaman fungsi jalan. Ruasja pada dasarnya adalah ruang lahan milik masyarakat umum yang mendapat pengawasan dari pembina jalan. Oke, bentuknya seperti ini, Pak pemirsa.
Jadi ini adalah jalan layang, ini tanahnya, kemudian ke atas 5,1, kemudian ke bawahnya 1,5 ya. Dan ini adalah sketsa untuk Rumaja, kemudian Rumija, sampai dengan yang abu-abu, kemudian sampai dengan pagar ini adalah ruas jalan. Nah, selanjutnya adalah ruang jalan di bawah permukaan tanah ya. Di bawah permukaan tanah dasar ini adalah suatu bentuk tipe yang ketiga. Tadi ada permukaan, kemudian di atas namanya jalan layang, kemudian ini yang di bawah ya. Bentuknya kurang lebih sini. Jadi rumahnya orang itu ada di atas, kemudian di bawah sini ada jalannya ya, atau jalan bawah tanah atau subway begitu ya. Oke, baik. Bagaimana mendefinisikan? Rumaja adalah dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, menutupi bagian-bagian badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Sama ya, tingginya 5,1 meter, kedalamannya sekurangnya adalah 1,5 meter, dan lebar bebas diukur di antara dua garis vertikal batas bahu jalan. Ya, sama definisinya ya, tentang rumaja. Kemudian untuk rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, melalui rumaja sejalur tanah tertentu di ruang rumaja, sekurang-kurangnya sama dengan rumaja diproyeksikan ke tanah dasar. Oke, baik. Kemudian ruasja adalah diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi. Ruasja pada dasarnya adalah ruang lahan milik masyarakat umum yang mendapat pengawasan dari pembina jalan. Jadi sama ya para pemirsa ya, pokoknya definisinya sama, tetapi tinggal membedakan saja. Jadi rumaja, rumija, dan ruasja mirip-mirip definisinya, tinggal bentuknya ada yang pas di permukaan tanah, ada yang di atas permukaan tanah namanya jembatan jalan layang, kemudian yang di bawah permukaan tanah itu namanya jalan bawah tanah atau subway ya. Tuh para pemirsa. Nah, kemudian bentuknya seperti ini ya. Untuk yang di bawah permukaan tanah ini semacam lorong besar begitu ya. Ketinggiannya sama diatur 5,1, kedalamannya 1,5 ya. Kemudian lebarnya itu bervariasi sesuai dengan klasifikasi jalannya. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji terkait dengan bagaimana bagian-bagian jalan itu tadi. Cuman sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan, mohon maaf, saya undur sedikit tentang apa itu dari bagian-bagian jalan itu. Jadi lebih rinci tentang bagian-bagian jalan itu adalah di sini ada di bagian tengah ini ada median ya. Tentunya ini untuk 2 lajur 2 arah. Kemudian bahu dalam itu yang berada di dalam. Kemudian sebelah kanannya ini lajur lalu lintas, 4 lajur 2 arah, berarti ini ada 2 lajur. Kemudian sebelah bagian luarnya lagi adalah bahu luar. Jadi kalau 4 lajur 2 arah, yang bahu dalamnya itu setelah median, kemudian yang bahu luarnya adalah sebelum selokan atau sebelum saluran atau sebelum trotoar. Kemudian baru di bagian sebelah berikutnya adalah jalur hijau atau trotoar. Nah, inilah bagian-bagian jalan. Namun demikian para pemirsa, tentang bagian-bagian jalan ini tentunya sangat bervariasi di daerah, tetapi untuk keperluan jalan adalah seperti ini, kurang lebih ya. Ada median, jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran, kemudian ruang bebas, kemudian ada trotoar. Oke, baiklah para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagian-bagian jalan. Semoga bermanfaat. Ingat ya, rumija, ruwasja, dan rumaja ya. Bagian yang kecil namanya adalah rumaja, kemudian lebih besar sampai dengan pagar itu adalah namanya rumija. Kemudian yang sampai ke di luar pagar pengawasan itu adalah ruwasja ya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.